Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama dalam tutorial membuat aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Pada tutorial sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan database, kemudian kita juga membahas mengenai proses pembuatan tabel dan juga form serta laporan. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access 2013. Oke, ini dia materi kita sebelumnya ya. Tabel jurusan. Oke, seperti ini ya. Kemudian tabel mahasiswa, form, dan juga laporan. Kemudian kita juga ada membahas mengenai proses pembuatan relasi antar tabel. Ini dia. Jadi kali ini kita akan langsung saja membuat aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Dimulai dengan proses pembuatan database dan juga rancangan tabel ya yang kita butuhkan dalam proses pembuatan database ini. Oke, di sini kita kembali ke project ya, di video tutorial, kemudian Microsoft Access ya. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru, new folder. Kemudian saya beri nama aplikasi penjualan. Oke, ini dia. Aplikasi penjualan. Kemudian di dalam folder ini saya klik kanan, kemudian kita buat new database. Kemudian Microsoft Access Database ya. Klik kanan, kemudian pilih new, kemudian kita pilih Microsoft Access Database. Oke, nama dari file kita di sini kita beri nama aplikasi penjualan. Oke, seperti ini ya, aplikasi penjualan. Enter. Kemudian kita enter lagi. Ini dia tampilan dari aplikasi penjualan kita ya. Seperti ini. Jika muncul security warning seperti ini, ya, ini ada baiknya kita klik enable content. Kenapa? Karena jika kita membuat makro ataupun perintah menggunakan Visual Basic, ya, perintah tersebut dapat berjalan jika kita telah mengenablekan ya enable content di database kita. Jadi ini kita klik enable content seperti ini. Kemudian sebelum kita lanjut ke proses pembuatan ya, sebelum kita lanjut ke proses pembuatan tabel-tabelnya, di sini kita akan melihat terlebih dahulu ya rancangan dari database kita. Oke, ini dia rancangan database aplikasi penjualan. Oke, ini dia rancangan dari database kita. Di sini ada tabel barang, kategori, satuan, supplier, transbeli, kemudian tabel pembeli dan tabel transjual serta detail transjual ya. Nanti juga kita akan membuat tabel user ya untuk login user. Oke. Ini dia rancangan database-nya ya, tabel-tabelnya. Kemudian relasinya nanti kita akan buat seperti ini ya. Barang, satuan, supplier, transbeli, kategori, pembeli, transjual, detail transjual. Oke. Di sini terdapat beberapa relasi. Pertama, relasinya yaitu tabel barang berelasi dengan tabel satuan ya, berdasarkan kode satuan. Jadi kode satuan di tabel satuan kita relasikan dengan kode satuan di tabel barang. Jadi nanti jika kita ingin menambah data satuan di tabel barang, kita harus menambah melalui tabel master satuan. Begitu juga dengan tabel kategori. Ya, begitu juga dengan tabel kategori. Kemudian supplier berelasi dengan transbeli. Itu berdasarkan kode suppliernya. Ya, jadi transaksi ini adalah transaksi pembelian barang dari pihak toko kepada supplier. Ya, kemudian
pada bagian pembeli ya, tabel pembeli ini akan berrelasi dengan transaksi jual atau transjual. Jadi pembeli kita ambil ID pembelinya, kita panggil ke transaksi penjualan barang ya, ID pembeli. Kemudian detail transjualnya kita ambil kode transjualnya, kita relasikan dengan kode transjual di tabel transjual seperti ini ya. Oke, kita tutup rancangannya. Kemudian kita akan mengcopy file-file yang kita butuhkan ya. Di sini saya sudah menyediakan ada folder image ya. Ini adalah beberapa gambar yang akan kita gunakan untuk aplikasi penjualan kita. Jadi bisa ditambah ya. Ini gambar-gambar ini kita ambil dari internet ya. Kita download dari internet. Bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga ada gambar-gambar produk ya. Ada keyboard, kemudian laptop, mouse, dan speaker ya. Ini adalah produk berdasarkan kategori ya, keyboard, laptop, mouse, dan speaker. Nanti bisa juga ditambah di sini kategori-kategori yang lain. Oke, jadi dua folder ini kita blok ya, dua folder kita blok, kita copy ke aplikasi penjualan kita di sini ya. Kita klik kanan, kita paste. Oke, seperti ini ya. Jadi kita mengcopy folder image dan produk ya, mengcopy folder image dan produk. Oke, kita kembali ke database penjualan kita ya. Ini dia ya, database penjualan kita. Di sini kita akan langsung membuat tabel-tabel yang kita butuhkan dalam proses perancangan aplikasi penjualan ini ya. Oke, pertama kita akan membuat tabel ya. Kita akan membuat tabel pertama, yaitu tabel barang ya, tabel barang. Oke, ini dia, kita lihat di rancangan database-nya ya. Oke, tabel barang yang pertama di situ, di sini ada kode barang ya, data tipenya auto number, nama barang, teks, harga barang, kode satuan, stok, kode kategori, gambar. Oke, seperti ini ya. Seperti materi sebelumnya ya, dalam pembahasan mengenai proses pembuatan tabel ya, di sini kita akan membuat tabel pertama. Kita beralih ke menu create ya, ke menu create. Oke, di menu create ya, jadi kita klik menu create, kemudian di sini ada pilihan table ya dan table design. Di sini kita akan mencoba untuk membuat table menggunakan table design. Oke, kita klik. Oke, ini dah defaultnya table 1. Kemudian di file name-nya ya, di file name ini kalau kita save ini belum bisa ya, seperti ini ya. Kenapa? Karena file memang belum kita isi ya, karena kita membuat table-nya menggunakan table design. Di file name-nya kita di sini akan membuat file pertama untuk tabel barang, yaitu kita buat di sini kode barang ya, kode underscore atau huruf kapital ya, kode underscore barang. Kemudian data tipenya di sini kita akan membuat auto number ya, biar lebih gampang. Oke, langsung kita save ya. Di sini tabelnya kita beri nama barang seperti ini. Oke. Oke, jika muncul pilihan seperti ini kita pilih no ya, karena kita akan membuat manual untuk bermerkenya ya, bermerke. Oke, ini dia tabel barang. Kemudian file kedua di sini nama barang ya, nama underscore barang. Untuk nama barang kita memilih data tipenya short text ya. Kemudian harga barang. Oke. Harga barang nantinya akan berupa mata uang ya. Jadi di sini data tipenya kita ganti menjadi currency ya, currency. Kemudian setelah harga barang kita nanti akan membuat di sini kode satuan. Kode satuan kita pilih number, karena kode satu nanti dia ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini stok ya, stok kita akan memilih data tipenya number. Kenapa? Karena stok juga nanti berupa angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Setelah stok, di sini kita akan membuat kode kategori. Oke, kode kategori sama dengan kode satuan ya, number. Kemudian kita akan membutuhkan file gambar ya. Gambar kita akan memilih attachment ya sebagai data tipenya, karena kita nanti akan mengattach ya, melampirkan gambar dari produk ini ya, attachment. Kemudian yang terakhir adalah spesifikasi ya, spesifikasi. Di sini kita juga dapat memilih short text ya, short text ataupun bisa juga kita gunakan long text. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk tabel master barang ini kita akan memberikan per mereke pada bagian kode barang ya. Kode barangnya kita beri di sini per mereke ya. Kita klik per merekenya ya, maka muncullah di sini lambang key ya, ataupun kunci ya, menandakan file ini adalah kolom utama ya, kolom utama ataupun per mereke ya, yang data tipenya adalah auto number. Oke, kita save seperti ini. Oke, ini adalah tabel pertama ya. Oke, kita akan langsung membuat tabel kedua ya. Tabel kedua kita akan membuat tabel dengan nama satuan untuk menampung data satuan di sini ya, kode satuan. Oke, jadi kita akan buat tabel kedua. Kita klik menu create ya. Kemudian table design sama seperti sebelumnya. Kemudian filenya di sini kita buat kode satuan. Oke, untuk data tipenya di sini kita pilih auto number. Jadi kita tidak perlu menginput data untuk kode satuan karena data tipenya adalah auto number. Jadi akses yang akan memberi untuk value nilai dari kode satuan. Kemudian file kedua adalah satuan. Seperti ini ya. Satuan kita pilih di sini short text. Kemudian kode satuan ya, kode satuan di sini kita berikan dia sebagai per mereke seperti ini ya, kode satuan. Kita save. Oke, nama tabelnya adalah satuan. Oke, ini dia satuan. Oke, nanti kita akan menghubungkan kode satuan di tabel master satuan ke kode satuan di tabel barang. Jadi kalau di tabel masternya satuan, tabel satuan, kode satuan data tipenya adalah auto number, maka di tabel barang kode satuannya harus berupa number karena sama-sama berbentuk angka ya, auto number di sini number ya. Kemudian nama filenya juga sama, kode underscore satuan, kode underscore satuan ya, seperti itu. Oke, kita akan membuat tabel berikutnya ya, tabel kategori. Oke, jadi kita klik lagi ya menu create-nya. Kemudian table design. Kemudian kita ketikkan kode underscore kategori. Oke, data tipenya juga auto number. Kemudian file kedua kategori short text ya. Kemudian kode kategorinya kita jadikan dia per mereke seperti ini. Kita save. Nama tabelnya adalah kategori. Oke, sudah ada 3 tabel. Dimana kode kategori yang data tipenya auto number akan kita relasikan dengan tabel barang, yaitu kode kategori data tipenya number ya. Jadi di sini auto number, di sini number. Oke ya, seperti ini. Oke. Kenapa kita memecah tabelnya seperti ini? Karena kita akan lebih gampang dalam proses penambahan data satuan nantinya ataupun data kategori ya. Karena kalau kita ingin menambah data kategori di sini di tabel barang, kita harus menambah dari tabel masternya, yaitu tabel kategori. Begitu juga dengan tabel satuan ya. Oke, ketiga tabel ini sudah selesai ya, sudah selesai dalam proses perancangannya. Kemudian ini kita close ya, kita close. Oke. Ketiga tabel ini kita akan relasikan ya, kita akan relasikan. Jadi kita sementara
baru membuat 3 tabel ya, karena nanti kita akan membuat beberapa tabel. Ada 9 tabel ya akan kita buat nanti. Oke, dari ketiga tabel ini kita akan membuat relasi untuk menghubungkan setiap field master dan foreign key ya, primary key dan foreign key nya. Oke, jadi kita klik database tools, kemudian relationship. Oke, ini dia. Oke, ini adalah table-table yang ada di database kita. Kemudian di query-nya belum ada, di keduanya ya tetap ya tabel. Oke, di tabel ini kita blok ya. Kita blok tiga tabelnya, kemudian kita klik add. Kemudian kita klik close ya, kita tutup. Oke, jadinya seperti ini dia. Ya, seperti ini. Oke, seperti pada materi sebelumnya ya. Ini ada kode kategori ya, primary key-nya. Ini tinggal kita klik, kita drag ya ke kode kategori pada tabel barang. Jadi data kategori akan dipanggil ke tabel barang, seperti itu ya. Kita klik, kita drag, kemudian kita lepaskan dragnya seperti ini. Maka nanti akan muncul edit relationship ya, seperti ini. Oke, kategori di kode kategori di tabel kategori kita relasikan dengan kode kategori di tabel barang. Oke, tipe relasi adalah one to many ya. Jadi satu kategori ya bisa memiliki banyak barang. Jadi kategori misalkan komputer, barang ada banyak, nanti sini ada HP, ada Acer, ada Asus dan lain sebagainya. Ya, kita klik tombol create-nya ya. Oke, sehingga nanti akan muncul garis relasi seperti ini. Ya, begitu juga dengan tabel satuan ya, kode satuan yang kita drag ya ke tabel barang di bagian kode satuan. Kita lepas. Oke, ini juga kita klik tombol create. Oke, jadinya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita save. Ini bisa kita close relasinya. Tampilannya kita close ya. Oke. Jadi relasinya seperti ini ya. Seperti ini. Berelasi seperti ini. Kemudian jika tabel satuan kita jalankan, kita buka ya. Jadi di sini akan kita isikan data dari tabel satuan ya. Sementara kita akan mengisi data melalui tabel. Tapi nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan mengisi data melalui form ya. Oke, satuan di sini kita isikan langsung ke satuannya. Kenapa? Karena pada kolom kode satuan ini langsung muncul new ya, karena data tipe dari kode satuan adalah auto number. Jadi tidak perlu kita input datanya. Seperti itu. Oke, di sini satuan kita buat unit. Kemudian yang kedua misalkan lusin, kemudian box, keping, dan buah seperti ini ya. Oke. Akibat dari relasi tabelnya, maka di sini di tabel satuan akan muncul lambang plus seperti ini ya. Kalau kita klik, maka akan berrelasi ke tabel barang. Seperti ini tabel barang, stok, kode kategori, seperti ini ya. Ini telah kita bahas pada tutorial sebelumnya ya, di pengenalan Microsoft Office Access ya. Oke. Kita sudah ada beberapa data di sini untuk satuan ya, ada 5 data. Kita tutup ya. Kemudian kita buka tabel kategorinya. Sama ya, kode kategori auto number. Kategorinya kita buat di sini. Misalkan laptop. Ya, kemudian komputer, speaker, kemudian misalkan mouse ya. Oke, kita input 4 ya. Kita save. Oke, jadi kalau kita klik di laptop, maka juga akan berrelasi ke tabel barang seperti ini. Ya, data di tabel barang belum ada. Oke, ini kita tutup ya. Oke, sampai di sini kita telah berhasil membuat 3 tabel. Kita akan mencoba untuk menginput data di tabel barang ya. Oke, kita buka tabel barangnya. Oke, kode barang di sini juga auto number ya. Kita langsung ke nama barang, misalkan nama barangnya kita inputkan nama barang. Pertama kita inputkan misalkan
Toshiba. Oke, Toshiba L100 ya. Harganya misalkan kita buat di sini 5.500.000 ya. Jadi untuk harga barang kita tidak mengetikkan lambang rupiah ataupun titik ya. Kita langsung ke 5.500.000. Oke. Maka secara otomatis akan muncul lambang rupiahnya seperti ini. Kemudian untuk kode satuan ya. Kita di sini mengambil data dari tabel satuan ya. Di sini kode satuannya kalau 1 dia unit, kalau 2 berarti lusin, 3 box, 4 keping, 5 buah. Berarti kita kan di sini laptop unit ya. Berarti kode satuannya 1. Ya, di sini kita ketik manual dulu ya, 1. Ya, nanti kita sewaktu membuat aplikasi kita tidak perlu lagi menginput data lewat tabel, tapi kita langsung ke form. Jadi lebih gampang, langsung muncul di sini. Satuannya unit ya. Stoknya kita buat di sini misalkan 2. Kode kategori ya. Kita lihat untuk kategorinya berarti di sini laptop ya kategorinya. Berarti 1 untuk kode kategorinya. Berarti di sini kita ketikkan 1. Kemudian untuk gambarnya kita double klik ya. Attachmentnya kita double klik. Oke, muncul kotak dialog attachment, kita add. Oke, kita cari di sini gambar dari produknya. Oke, produk laptop. Oke, misalkan ini ya, Toshiba. Open. Oke, di sini sudah masuk toshiba.jpg ya. Kalau ada 2 gambar ataupun 3 gambar kita add ulang. Ya, kita add lagi. Oke, remove kalau mau kita hilangkan ya gambarnya. Oke, gambarnya sudah ada, kita klik OK, maka di sini nanti berubah ya, langsung 1 ya. Oke, kita save seperti ini. Ini kita tutup ya, kita tutup. Oke, data tabel barang sudah ada 1. Kategorinya kalau kita klik di laptop maka muncul ya kode barang 1 Toshiba. Kalau komputer belum ada data ya, seperti ini akibat dari relasi tabelnya. Oke, kita sudah selesai untuk proses pembuatan 3 tabel ya. Kita akan lanjut ke bagian tutorial selanjutnya dalam proses pembuatan form dari ketiga tabel ini ya. Baru setelah itu kita lanjut ke proses pembuatan tabel-tabel yang lain. Oke ya. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya dalam proses pembuatan form untuk tabel barang, kategori, dan satuan.